Dul, balik lagi di channel gue Dambis. Siap. Dambis. Kali ini gue akan membahas, ya sesuai janji gue, 27 klub. 27 klub apa sih? Tentang kematian seorang musisi di tahun dan umur yang 27 tahun. Siapa dia? Mari kita bahas. Pemilik nama asli Jimi Allen Hendrix ini lahir pada tahun 27 November 1942. Yap, sama seperti Kurt Cobain di kota Seattle alias Washington DC, Amerika Serikat. Namanya kemudian diganti oleh orang tuanya menjadi James Marshall Hendrix. Pas banget nih, nanti akan gue ulas nih sesuai gitar dan soundnya dia. Yang lebih dikenal dengan Jimi Hendrix yang rambutnya keribu. Dia dikenal sebagai seorang musisi nidul-endul, sekaligus gitar, rock, penyanyi sekaligus penulis lagu. Meskipun masa ketenarannya hanya berjalan 4 tahun aja, namun Jimi telah menjadi salah satu gitaris legenda yang berpengaruh dalam sejarah musik blues, musik kesukaan gue dul-endul, dan dia bisa dinobatkan sebagai dewa gitar. Jimi menjalani masa kecil yang cukup berat nih dul-endul. Pasti lagi berat. Cukup berat yang dialaminya, tapi oleh seorang ibunya saja yang bernama Lucille, yang baru berusia 17 tahun saat melahirkannya dul-endul. Nah, kalau zaman sekarang kan ada tuh proses, kalau di Indonesia budayanya lo nikah harus umur perempuan sekian, cowok sekian. Kalau zaman dulu nggak ada budayanya yang kayak gitu dul-endul. 17 tahun Jimi Hendrix dilahirkan oleh seorang ibu yang berumur 17 tahun dul-endul. Bayangkan. Namun sang ayah yang bernama James Allen Rhodes Hendrix tidak mendampingi nih saat kelahiran si James nih, si dewa gitar ini. Kenapa sih? Oh, ternyata dia wajib militer dul-endul. Ya iyalah. Pada masa itu kan wajib militer itu harus diwajibkan ya. Semasa kecil, Jimi lebih sering dirawat oleh kerabat atau kenalan ibunya. Semisal gini, orang tua gue nggak punya apa-apa, maksudnya orang tua gue lagi sibuk, titip anak saya ya bu, nanti saya bekalkan gitu dul-endul maksudnya. Balik lagi, Lucille meninggal saat Jimi berusia 15 tahun. Jimi memiliki 4 adik, yakni yang pertama bernama Leon yang meninggal saat masih anak-anak, serta Joseph dan Kathy and Pamela Bowie. Pamela Bowie. Bukan. Pamela namanya Pamela. Bukan artis yang main apa tuh yang di CTV yang bukan dulu. Namun mereka semua diadopsi dan dibesarkan oleh orang tua angkat mereka masing-masing. Menarik. Sehingga tidak tinggal bersama dengan Jimi maupun kedua orang tuanya. Oh, berarti ini si Jimi ini nggak pernah melihat masa remajanya sang adik, karena kan sang adik tuh diadopsi oleh tetangga-tetangganya dul-endul. Nah, di sini mulailah Jimi mengenal musik dul-endul. Jimi mulai berkenalan dengan dunia musik saat remaja. Sekitar umur berapa kira-kira ya? Paling perkiraan gue sih umur, kalau 15 tahun dia ditinggal ini, 17 tahun pasti. Ketika dia memungut sebuah wah, ini dul-endul nih, kenakalan dia nih. Kenapa dia menjadi seorang dewa gitar? Ini nih penyebabnya nih, mungkin ya. Dia memungut satu buah gitar ukulele dan yang hanya senarnya 1 biji.
di kediaman seorang wanita tuh. Oh, jadi ceritanya mungkin bukan memungut kali ya bahasanya ya, apa? Ada gitar nih nggak kepake depan rumah orang, daripada nggak kepake gue make gitu kali Dulendul. Nah, di tengah kehidupannya keluarga yang sulit, musik menjadi salah satu penyebab kebahagiaan yang dirasakan oleh Jimi Hendrix. Mantap Dulendul, mantap. Kok gini dong. Dia sangat menggemari musik rock dan mulai belajar memainkan gitar karena dia tuh kidal juga sama kayak si Kurt tuh. Pada pertengahan 1958, saat berusia 15 tahun, sang ayah memberikan Jimi gitar akustik untuk pertama kalinya. Nih, namanya orang tua Dulendul. Walaupun dia tidak ada saat melahirkan, tapi tetap aja kasih sayang orang tua tuh nggak ada habisnya Dulendul. Oke? Setahun kemudian, sang ayah kembali membelikannya sebuah gitar elektrik karena alasan Jimi tuh begini mungkin ya. Wah, ini musik rock tuh nggak bisa kalau pakai gitar kopong gitu kali Dulendul, ya gak? Dibelikanlah tuh gitar sama ayahnya, gitar elektrik. Gitar elektrik pertamanya yang diberikan oleh orang tuanya mereknya apa? Supro Ozark. Tahu nih merek apa nih? Nggak tahu, gue juga baru denger sini. Mungkin nanti gue akan riset, ada gambarnya nih di sini nih ya. Namun karena Jimi adalah seorang kidalis, kidal, dia harus lebih berekstra keras agar dapat memainkannya secara terbalik. Oh iya, belum mau kasih tahu dulu. Orang tuanya tuh membelikan gitar normal. Nah, ini Dulendul, gue kasih tahu, zaman dulu tuh belum ada gitar tuh yang necknya untuk orang kidal, belum ada. Namun si Jimi ini berusaha keras gimana caranya dia untuk bisa memainkan dengan caranya dia sendiri. Gitu Dulendul. Dia pun bergabung. Nah, di sini Dulendul. Dia mulai bergabung dengan sebuah grup band bernama Rocking Kings. Kalau Dulendul pernah nonton film tuh ada tuh pasti. Bermain pertama kalinya sebagai seorang profesional. Wah, gokil. Baru umur 18-19 ya, setelah dibelikan gitar sama orang tuanya, dia udah bermain bersama band-band profesional tuh Dulendul. Dan tampil di sebuah klub. Ya klub lah, kafe, bukan klub house yang Monera somewhere ding. Bukan Dulendul. Kalau dulu zaman sebutannya tuh kafe, klub aja. Kalau sekarang kan ya dugem. Namun Dulendul tahu tidak, gitar pertama kalinya yang dibelikan oleh sang ayah itu gitar elektrik dia dicuri dulu. Kasian banget kan Jimi. Iya, ini tuh. Mungkin ini bocah bukan badar ya, apa ya? Ini hukum alam kali, hukum alam. Bahasa ininya mah bahasa awamnya karma. Gara-gara tuh kulele orang toku, punya ibu-ibu toku. Nah, tapi saking sayangnya orang tua terhadap anak, lagi-lagi bapaknya itu nggak segan-segan untuk membelikannya dia sebuah gitar lagi Dulendul. Gokil. Yang mereknya tuh beda. Yang tadi mereknya apa tuh? Yang tadi tuh mereknya Supro, setahu gua. Oh iya, kalau di Indonesia mah Sukro, kacang. Tapi kalau bapaknya membelikan gitar dia beda, yaitu Silverstone Daniel Electro yang berwarna red. Kesukaan gue juga tuh, warna merah tuh kesukaan gue dulu. Pada akhir Mei 1961, Jimi menjalani wajib militer. Nah, Dulendul, nih gua kasih bayangan. Jangankan 1961, kemarin aja ada kontroversial kan di Indonesia. Kalau mahasiswa atau umur yang udah 15 tahun ke atas harus wajib militer, kan di Indonesia udah ada tuh. Dulendul udah pasti dong tahu beritanya. Nah, di tahun 61 ini juga udah diwajibkan semua laki-laki untuk wajib militer. Biar apa? Biar kuat perang.
Si Jimmy tuh udah ngejalanin wajib militer dulu Endul. Tapi kerennya apaan? Dia masuk di pasukan parasut. Wah, sik. Ibaratnya berarti kalau di Indonesia angkatan udara, anjir, main parasut kayak GTA. Dia terbang anjir. Terbang. Tapi nggak berjalan lama dulu. Dia menjalani itu selama 8 minggu saja. Kalau 8 minggu berarti 3 bulan lah kurang lebih. Ya. Di mana? Di Fort Campbell, Kentucky. Nah, setelah dia menjalani wajib militer 3 bulan itu atau 8 minggu itu, dia sempat bergabung dengan Satuan Parasut Divisi Udara ke 101. Gokil ya. Orang begitu suruh parasut anjing. Lu pernah main GTA gak? Cheat GTA. Naik GTA terbang. Namun hanya bertahan 8 bulan. Karena apa? Atasannya ngomong, Jimmy, lu tuh nggak pantas lu buat jadi angkatan militer. Terus Jimmy menjawab, lah, ya udah kalau emang gua nggak pantas, emang gua bukan di sini kali. Gitu dulu. Jimmy pun dipulangkan dari militer pada Juni 1962. Nah, di sini karir bermusiknya mulai kerap berganti. Grup band selama merintis karir untuk musiknya. Selama berada di militer, nih si Jimmy nih rezekinya bagus nih, bocah nih laki banget nih. Laki tuh beruntung, bukan laki-laki. Ini dia di angkatan militer bertemu dengan Billy Cox yang kemudian menjadi rekan bermusiknya pada tahun 1963. Keduanya bertemu kembali dan pindah ke Tennessee untuk membentuk band bernama King Casual. Uset, kota Tennessee itu keren juga tuh. Bulan dulu. Nah, selain tampil bersama bandnya, Jimmy juga sering menjadi pemain pengganti. Nah, dia bisa disebut tuh sebagai pemain adisional untuk band-band. Misalkan Dul Endul punya band, terus ngubungin Dambis, tuh si Kiki bisa gak tuh mainin ini gitu dulu. Nah, dia kerap tampil di klub yang tadi gue bilang, bukan klub degang ya, klub-klub biasa, klub-klub kafe untuk bermain musik gitu. Dia mendapat pengalaman bermusik dalam berbagai aliran, mulai dari hingga R&B hingga blues. Yeah. Blues tuh musik yang gue cintai banget dulu. Dia juga kerap berpindah-pindah demi mengejar karir bermusiknya nih. Nih emang si Jimmy nih dia orangnya gue gimana caranya harus bisa gitu. Nggak putus asa orang ini berarti nih. Hingga pada 1964 atas rekomendasi seorang kenalannya, Jimmy diajak bergabung dengan grup pendukung dari kelompok musik yang bernama Isley Brothers. Ada Agatha Christie, penulis novel detektif terlaris bernama dengan Isley Brothers. Jimmy mendapatkan kesempatan rekaman dan menjalani tour. Enak banget ya dulu ya kalau zaman dulu ya. Orang punya bakat dilihat sama orang tuh kayaknya apresiasinya tinggi banget gitu, kayak dihargai banget. Kalau zaman dulu, coba zaman sekarang kita ngeluarin karya, apaan sih nih, sampah nih, mau ikut-ikutan dong tuh. Bedanya gitu dul. Zaman sekarang sama zaman dulu tuh, kalau zaman dulu tuh saling menghargainya keren banget. Kalau zaman sekarang mah. Namun ya namanya manusia punya rasa kebosanan dul. Oke? Karena bosan bermain dalam kelompok yang sama. Nah, si Jimmy ini pada Oktober pada tahun berapa nggak disebutkan di artikel ini, Jimmy memutuskan untuk meninggalkan band itu. Padahal udah dikontrak ya. Wah gila, udah belum jadi rockstar aja udahlah, gua idealismenya tinggi juga ya, namanya anak band biasa. Setelahnya
Dia bergabung dengan sejumlah grup mulai dari Curtis Knight and the Squires yang beraliran R&B, Jimmy James and the Blue Flames. Nah, tuh ada dua. Hingga akhirnya pada pertengahan 1966 terbentuk Jimmy the Experience yang lagunya Voodoo Child. Nah, kalau dulu tuh udah denger lagu itu tuh si Jimmy tuh yang ngebuat tuh Jimmy the Experience. Jimmy ini kerap sekali menonjolkan bakatnya dia di dalam band Jimmy the Experience ini. Dia sering bermain dengan melodi-melodi yang wah mantap lah dulu pokoknya. Jimi Hendrix pindah ke London bersama anggota bandnya Noel Redding pada bass and Mitch Michael sebagai drum serta Cass Kendall seorang mantan pemain bass di grup band rock Inggris sebagai manajer. Oh, jadi dia tuh ada yang suka misalkan, wah nih gue suka nih sama dia nih, daripada gue main band terus gue lebih baik jadi manajer dia aja dah. Ya iyalah, dia tahu Jimi Hendrix punya bakat, punya potensi ya kan. Tahu duit juga nih orang, suwe. Kemudian Hendrix bergaul cukup rapat dengan Pete Townshend dan The Who, Eric Clapton. Nah, bentar. Nih, lu yang nggak tahu nih Dolender, Hendrix ini dia sangat orangnya tuh nggak star syndrome dia. Dia bersosialisasinya sangat tinggi untuk karir musiknya ya, terutama ya. Sampai-sampai tuh dia rapat banget sama Pete Townshend dari The Who. Kalau dulu nggak tahu, ya searching aja di Google. Bahkan Eric Clapton dan Jones dan yang paling ininya lagi Mick Jagger. Jadi ini sama Jimi Hendrix gokil orang. Selain mereka, kalangan musisi di London dengan cepat mendengar berita tentang si Jimi Hendrix ini. Iyalah, secara Jimi Hendrix dengan sensasionalnya, dengan bakatnya dia kan di sejumlah kafe, skillnya ya kan, orang-orang melihat dia kan, wah ini orang keren banget. Apalagi pada zaman itu kan musik tuh lagi gempar-gemparnya dah, pokoknya nggak ada matinya, never die. Nah, lagi pula Hendrix pribadi yang rendah hati nih, yang tadi gue bilang dia tuh nggak star syndrome, dia tuh orangnya matur suhun, terima kasih gitu Dolendul. Dia orangnya selalu rendah hati. Siapapun yang mendekati dia pasti dirangkul sama dia. Tuh si Jimi Hendrix keren. Waktu The Experience tampil di cafe Backs on Nails, nih The Experience yang tadi gue bilang, bandnya dia ini, band pertama kalinya dia yang dibuat, hadir sebagai penonton keempat personil The Beatles, coy. Ini empat-empatnya nih hadir nih, Dolendul, di konser pertamanya. Nih empat orang ini terkejut. Lu bayangin, terkejut nih orang melihat The Jimi The Experience tampil di kafe. Karena apa? Menyaksikan bakat Hendrix. Hingga Eric Clapton secara rutin mengajak Hendrix menjadi bintang tamu dalam konser-konsernya. John, Paul, dia aja sangat ini anjing. Coba orang-orang kita sekarang, mana ada yang kayak gitu. Jimi Hendrix The Experience tampil untuk pertama kalinya sebagai pembuka dalam tur penyanyi rock Johnny Hallyday. Kalau dulu nggak tahu, ya searching aja, atau nanti gua kasih di atas ini gambarnya. Di Paris pada Oktober 1966, yang langsung mendapat sambutan positif hamil. Positif, maksudnya positif thinking. Bagus nih orang, gitu Dolendul. James dan band kemudian mentandatangani, asik, enak banget ya kalau manajer datang. Bro, sini bro, band lo keren nih, tanda tangan dulu ya, lu gue kontrak.
Keren ya kalau kayak gitu ya. Coba sekarang deh. Bora-bora. Band kemudian langsung mentandatangani kontrak label Track Records dan kemudian melakukan rekaman untuk lagu yang pertama kalinya direkam oleh Jimi Hendrix The Experience. Kalau dulu belum tahu, yang lagu pertama tuh Hey Joe, yang diciptakan oleh Jimi Hendrix. Keren. Mereka kemudian merilis album nih, Duel and Duel, untuk kali pertamanya yang berjudul Are You Experienced? Asik. Pada tahun 1967 diikuti dengan album kedua Axis, Bold as Love. Meski telah membawa Jimi Hendrix ke dalam kepopuleran dengan rambut yang ikal, panjang, pakaian warna-warni, Jimi Hendrix membuat penonton sangat terpesona pada pandangan pertama. Itu penonton pada terpesona tuh Dul, saat dia memakaikan sebuah style yang psychedelic lah, ya, warna-warni gitu kan. Apalagi dengan skill dan improvisasinya bermain gitar yang sering nih, kalau dia main gitar nih belakang punggung. Kalau gitu ngapain kerokan aja, kerokan. Atau di antara kedua kakinya misalkan kayak gini ya. Susah juga ya main gitu ya. Penampilan mereka di Wilching, tepatnya di kota Monterey International Pop Festival pada Juni 1967. Di mana Hendrix bermain gitar dengan gigi. Lah bukan gigi band, mainnya pakai gigi. Senara di ngilu ya, ngilu. Dengan cara seperti itu, ini tuh menegaskan kesuksesan mereka di Amerika Serikat. Tapi perlahan-lahan Hendrix mulai liar. Di antara lain, dia membakar gitarnya di atas puncak konser dunia di Inggris. Gila, gitar dibakar. Lu bayangin, pada tahun itu gitar walaupun masih murah kan, cuman apa tuh namanya, susah dicari kan yang mic untuk orang kidal itu kan. Tapi dia udah ngebakar-bakar gitar, gila juga ya. Di Inggris mulai mengenal kehebatan Hendrix saat ia tampil di Woodstock pada tahun 1969. Khususnya ketika lagu kebangsaan Amerika Serikat yang berjudul The Star Spangled Banner. Oke. Jimi Hendrix and Experience menjadi salah satu aksi tur paling populer dan sukses di dunia nih, Duel and Duel. Buset, gue gak kebayang dah kalau misalkan pada tahun itu bisa balik lagi ke tahun sekarang yang kita alamin ini tuh. Cara orang menghargai karya musik terutama ya, karya seni. Andaikan aja orang-orang sekarang tuh kayak gitu, semua orang yang berseni tuh bakal bisa kita ceritain kayak gini. Nah, Duel and Duel, fakta-fakta menarik tentang kesuksesan di balik Jimi Hendrix. Ternyata dia pemakai juga. Dia penggila drugs juga, Duel and Duel. Tapi cuma sedikit orang yang sepertinya menggunakan narkoba sebanyak yang Jimi Hendrix gunakan. Buset. Dosing ibarat orang-orang kata sekarang, nah dosis tinggi, gitu. Hidup Hendrix penuh dengan momen yang gak pernah disangka-sangka bakal kejadian. Masuk akal sih kalau misalkan dia udah pakai drugs, hayalannya dia mungkin ya. Pada akhir 1960-an, berarti udah mau masuk 70. Masalah narkoba pernah membuat Hendrix diculik.
Oh, gue paham nih. Mungkin nih orang-orang udah pada tahu Jimi Hendrix ya kan. Ini orang punya potensi, punya bakat. Kita culik kayak dong nih, kita mabukin gitu kali dulu ya. Dia diculik. Lu bayangin diculik. Saat itu dia lagi jalan nih. Lagi jalan sendiri. Tapi salahnya juga sih si Jimmy nih nyari obat bius, terus ketemu sama kelompok geng. Ibaratnya tuh kalau di sini anak tongkrongan ketemu sama anak tongkrongan yang dia mengatakan bahwa mereka memiliki beberapa di rumahnya. Oh, mungkin Jimmy gini kali ya, jalan apakah lu punya sedikit obat-obatan gitu kali ya. Terus namanya Jimi Hendrix, gila loh. Orang awam ketemu, wih Jimmy, ya udah dijajahin aja dah sama dia, ya kan? Iya ada, tau-taunya diculik, gokil. Nah, saat Hendrix ikut bersama dengan mereka, ternyata Hendrix menjadi seorang Sandra. Kan gue bilang apa? Namanya orang terkenal, ketemu lagi sama orang awam. Salahnya si Hendrix juga, ngapain sih Hendrix lu kayak gitu? Salah lu nanya sama dia. Lu salah dah. Tapi mereka meminta tebusan kepada manajer Hendrix dul. Gila, diperas tuh si Hendrix. Namun saat itu manajer Hendrix mengirim segerombolan orang. Wah, ini kocak nih. Namun nih manajernya ngirim segerombolan orang, lu bayangin, bernama Joe Roberts untuk mengatasi persoalan tersebut. Jadi nih, ceritanya gini, gua di Sandra. Terus tim gua ngelapor ke tim gua. Boy, Dul, gua di Sandra nih, tolongin gua. Ya namanya daripada kita mengeluarkan uang banyak, lebih baik kan dari teman ke teman. Ya udah gua panggilin lu bisa gak nolongin gua? Nih, lu samperin Hendrix nih lagi di Sandra gitu kali dulu ya, bahasa kita yang sekarang. Akhirnya Roberts yang disuruh sama manajernya itu berhasil membuat mereka takut lalu membiarkan Hendrix pergi. Robert berkata, Jimmy sangat teler. Dia mungkin bahkan tidak tahu dia diculik. Gokil gak lu? Berarti pas diculik, berarti pas dia udah jalan tuh dia udah ngeblank. Ya, Glendul. Nah, fakta yang lebih menariknya, kita masuk ke kematian Jimi Hendrix 27 klub. Sedih nih kalau gue udah masuk kematian gini nih. Pada suatu saat, sang kekasih yang bernama Monica? Enggak. Yang namanya Monica mengaku bersama Hendrix sejak sehari sebelumnya. Oh, berarti dia mau mati terus ketemu dulu nih sama nih perempuan yang namanya Monica. Keduanya minum dan mengobrol hingga pagi hari sebelum tidur. Namun setelah terbangun dari tidur, Monica melihat si Jimmy udah tergeletak gitu aja, nggak sadar. Pada akhirnya Monica berinisiatif untuk menelpon ambulans atau 911, lalu membawanya ke rumah sakit hingga akhirnya Jimi Hendrix dipastikan sudah rest in peace. Aduh, kenapa sih lu meninggal pada muda-muda banget? Nah, dari hasil pemeriksaan usai kematian, Jimi Hendrix diketahui meninggal dunia karena tersedak dan kesulitan bernapas nih dul. Setelah sebelumnya mengonsumsi obat tidur dalam dosis tinggi. Oke. Setelah dinyatakan peace, mayat Hendrix lalu dibawa ke Seattle, Washington untuk dikebumikan sesuai kelahirannya dia. Dia kan lahir di Seattle sama kayak Kurt Cobain tuh. Ia dimakamkan berdekatan dengan makam ibunya di kompleks pemakaman Greenwood. Keren. Pemakaman tersebut dihadiri oleh keluarga, kerabat, dan rekan-rekan
Mungkin ini juga nih 4 orang ini datang kali itu. Kali. Kan pada saat itu di kafe aja 4 orang ini terkagum-kagum atas permainannya dia. Ada musisi-musisi juga. Selain Eric Clapton, Mick Jagger atau sebagainya, dia datang di peristirahatan terakhir Jimi Hendrix. Termasuk juga anggota dari grup band The Jimi Hendrix The Experience. Nah, Dul and Dul, gimana nih untuk pembahasan kematian Jimi Hendrix, sang dewa gitar blues atau yang dikenal sebagai, ya benar, sang dewa gitar. Ada pesan-pesan untuk Dul and Dul atau subscriber gua, jangan coba-coba drugs. Sekali lagi, gua membahas kontroversi ini atau konspirasi ini mengenai musisi-musisi yang gila drugs, yang gila narkoba, yang gila obat-obatan, yang gila ganja, yang gila semua-muanya tentang narkoba. Bukan berarti gua mengajarkan subscriber gua atau Dul and Dul untuk mengkonsumsi hal-hal ini. Gue cuma pengen mengedukasi bahwa ini tuh tidak baik, Dul and Dul. Ya, semoga smart people, subscriber gua selalu berpikir dengan bijak, selalu berpikir dengan baik, selalu support channel Dambis ini karena gue punya tim Dul and Dul. Nah, untuk Dul and Dul yang belum subscribe atau baru nonton pertama kalinya soal konten gue ini, gue harap lo subscribe dulu. Lihat tuh, scroll ke bawah, banyak kok video-video yang udah gue bahas. Kalau video ini menarik dan bermanfaat dan bermutu, komen dengan bijak di bawah, dan jangan lupa untuk share. Yang terpenting adalah share ke teman-teman kalian atau kerabat kalian, pacar kalian, saudara kalian, keluarga kalian, pacar kalian, istri kalian, suami kalian. Semuanya share kalau video ini bermanfaat untuk kalian semua. Gua harap dan gue berdoa video ini tuh bermanfaat. Karena gue tuh nggak cuma membahas soal konspirasi aja. Gua di sini mencoba dan mencontohkan memberikan edukasi kepada subscriber gua. Oke Dul and Dul, sampai sini dulu. Semoga video ini bermanfaat. See ya.